tulis hasil dan waktu yang tertera pada layar display pada form BM04. Buang strip ke dalam plastik biohazard. Teknik menyiapkan serum. Sebaiknya darah didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit sebelum disentrifuge. Darah dalam vacuum thinner plain 10 ml disentrifuge untuk mendapatkan serum. Letakkan alat sentrifuge di atas meja atau pada permukaan yang datar. Tidak diperbolehkan meletakkan alat sentrifuge pada permukaan yang bergelombang. Untuk menghidupkan sentrifuge, sambungkan alat dengan aliran listrik. Buka tutup sentrifuge, kemudian masukkan sampel yang akan diputar. Pastikan sampel dalam kondisi seimbang sebelum diputar. Pergunakan shield dan tube yang benar agar tidak menimbulkan suara dan getaran. Tutup kembali sentrifuge dan dilarang untuk membuka tutup sentrifuge selama alat bekerja. Atur kecepatan putaran 2000 RPM selama 10 menit. Setelah selesai, ambil sampel yang telah disentrifuge dan perhatikan kebersihan sentrifuge dengan segera dibersihkan jika terdapat tumpahan. Matikan sentrifuge setelah selesai digunakan dengan mencabut dari aliran listrik. Serum yang diperoleh dimasukkan ke dalam cryotube 4,5 ml. Kemudian disimpan di refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius sampai waktu pengiriman ke Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Jakarta. Serum responden dapat disimpan dalam medical refrigerator suhu 2-8 derajat Celcius pada fasilitas kesehatan terdekat. Pustu, Puskesmas, Poskesdes, Posyandu dan akan dikirim pada hari ke-6 dan 11 atau dapat menyesuaikan dengan waktu pengumpulan data di rumah tangga. Penanganan limbah. Meja yang digunakan sebagai tempat pengambilan spesimen dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70% dengan cara disemprotkan ke bagian atas meja. Atau dikeringkan secara searah atau memutar dengan menggunakan tisu. Kemudian tisu dibuang ke dalam plastik khusus biohazard bag. Dilakukan pemisahan untuk limbah padat medis dan non-medis. A. Limbah padat medis seperti jarum suntik, jarum lancet, kivet yang digunakan untuk mengambil spesimen agar dimasukkan ke dalam kotak pembuangan khusus yaitu safety box. B. Limbah padat non-medis seperti bekas tisu, kertas, label stiker, kapas dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yaitu kantong biohazard. Limbah untuk alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker wajah yang telah digunakan dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yaitu kantong biohazard. Jika memiliki fasilitas autoclave, semua limbah non-medis di-autoclave dulu sebelum dibuang. Kalau tidak memungkinkan, semua limbah harus ditimbun sesuai dengan PP nomor 18/1999 pasal 39. Pengecekan stiker. Cek kesamaan stiker kode spesimen sediaan darah apus tebal malaria dan jumlahnya dengan form BM02 dan BM03. Cek kesamaan stiker kode spesimen sediaan darah apus tebal malaria dan jumlahnya dengan form BM02 dan BM03. Pengecekan kondisi fisik pengemasan spesimen. Cek cara penutupan cryotube pada sampel serum, apakah sudah tertutup dengan rapat. Spesimen dipastikan agar tidak tumpah dengan membalikkan tube 2-3 kali ke atas dan ke bawah. Untuk sediaan darah apus tebal malaria, dicek apakah kaca spesimen mengalami pecah dan berjamur. Pengecekan formulir. Form BM01 dicek jumlahnya, apakah sesuai dengan jumlah RT. Form BM02 dicek jumlahnya,
apakah sesuai dengan jumlah ART yang diambil darahnya untuk pemeriksaan malaria. Form BM03 dicek jumlahnya, apakah sesuai dengan responden yang dirujuk. Form BM04 dicek jumlahnya, apakah sesuai dengan jumlah responden yang termasuk dalam spesimen biomedis. Form Informed Consent dicek jumlahnya, apakah sesuai dengan jumlah responden yang termasuk dalam spesimen biomedis. Form BM05 berisi informasi tentang jumlah dan kondisi dari spesimen, serta form BM01, BM02, BM03, BM04, Informed Consent. Pakan formulir-formulir. Masukkan semua form BM01, BM02, BM03, BM04, BM05, Informed Consent, dan berkas administrasi bahan kontak responden ke dalam plastik. Pengepakan sediaan darah apus tebal malaria ke Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Masukkan sediaan darah apus tebal malaria ke dalam kotak sediaan darah. Letakkan tisu paper di permukaan sediaan darah apus tebal malaria yang sudah tertata rapi. Bungkus kotak sediaan darah apus tebal malaria dengan koran. Masukkan kotak sediaan darah yang telah terbungkus kertas koran ke dalam kantong plastik kotak slide, kemudian bungkus dengan lakban. Pengepakan spesimen serum ke Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Masukkan cryotube 4,5 ml yang berisi serum ke dalam wadah pengiriman sekunder. Satu wadah pengiriman sekunder digunakan untuk sekitar setengah BS. Rekatkan tutup wadah pengiriman sekunder dengan menggunakan lakban. Masukkan wadah pengiriman sekunder ke dalam kotak styrofoam. Tempatkan 5 cold pack di setiap sisinya dan bagian bawah dari wadah pengiriman sekunder. Masukkan sisa 1 buah cold pack ke bagian atas wadah pengiriman sekunder. Masukkan termometer ke dalam kotak styrofoam dan kertas pengganjal yang bisa berupa kertas koran yang diremas-remas. Tutup kotak styrofoam dan kemudian direkatkan dengan lakban. Rekatkan paket sediaan darah apus tebal malaria yang sudah dilapisi koran di atas paket formulir. Masukkan kotak styrofoam ke dalam kotak kardus berlabel alamat. Tuliskan alamat pengiriman dan alamat pengirim pada kotak. Paket jangan sampai terbalik. Kilat dengan perlakuan khusus. Pengepakan sediaan darah apus tebal malaria ke Balai Litbang atau Loka P2B2. Masukkan sediaan darah apus tebal malaria dalam kotak sediaan darah. Letakkan tisu paper di permukaan sediaan darah apus tebal malaria yang sudah tertata. Bungkus kotak sediaan darah apus tebal malaria dengan koran. Masukkan kotak slide yang telah terbungkus kertas koran ke dalam kantong plastik kotak slide, kemudian bungkus dengan lakban. Masukkan kotak slide ke dalam kardus dan kemudian tambahkan kertas koran yang diremas-remas untuk merapatkan isi kardus. Tuliskan alamat pengiriman dan alamat pengirim pada kotak. Paket dikirim ke balai atau lokal litbang sesuai dengan pembagian. Pengiriman spesimen. Pengiriman paket dilakukan oleh kurir atau angkutan ke Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes Jakarta, menggunakan jasa transportasi yang sesuai dengan kriteria.